Halo Aditama, silakan. Halo, Halo. iya Kak, selamat malam. Iya, apa iya? Mm-mm. Silakan Pak Aditama, ada yang mau ditanya. Mau bertanya, sebelumnya Kakak Protestan apa Katolik ya? Ortodoks, Oh, Ortodoks berarti Katolik ya? pasti. Ya. Gini, saya kan tinggalnya juga di daerah yang mayoritas kebanyakan yang non-Muslim. Terus mau bertanya nih, pernah saya lihat kalau di gereja Katolik itu ada perayaan Imlek. Apakah di gereja kakak juga ada perayaan Imlek? Nggak ada, itu Katolik Roma, saya bukan itu. Oh gitu ya. Gimana menurut pandangan kakak tentang gereja Katolik yang merayakan Imlek? Ya nggak apa-apa, orang ngerayain Imlek bukan bagian dari upacara keagamaan, nggak masalah. Itu sebagai kebudayaan, ya boleh aja. Saya aja kadang-kadang merayakan Lebaran makan kupat. Oh, iya, iya. Itu kan budaya, itu bukan keagamaan kan? Tapi udah dijadikan jadwal ibadah, itu bagaimana? Saya nggak tahu itu, karena setahu saya tidak ada yang demikian. Oh, berarti mungkin hanya gereja di sini aja kali ya yang merayakan Imlek itu. Hmm. Karena kalau kakak bilang kakak juga merayakan Lebaran, mungkin kakak sekedar silaturahmi ya, bukan ikut sholat Idul Fitrinya ya. Kan saya makan ketupatnya aja. Oh iya, Kan boleh kan? toleransi ya. Iya, makan ketupatnya, terus dapet apa namanya tuh, angpaunya. Gitu. Ya, berarti sama halnya dengan saya juga mempunyai saudara Kristen, saya juga ikut merayakan ya, bukan ikut ibadah begitu. Bukan, betul. Ya. Ya, menghargai. Ya, betul, saling toleransi dan menghargai. Karena sebelumnya saya juga mau ceritakan di sini sedikit ya. Boleh. Sebelumnya saya memang aslinya Muslim. Terus setelah pindah ke sini di Kalimantan, saya bertemu dengan anggaplah itu teman. Awalnya teman, tapi sekarang udah jadi seperti saudara angkat gitu, yang dia non-Muslim, Protestan. Jadi sedikit banyaknya saya membaca Alkitab. Kalau dari hemat saya sendiri itu sebenarnya, tapi mohon maaf sebelumnya ya. Kalau hemat saya sendiri, sebenarnya Kristen dengan Muslim itu boleh dianggap kalau ini kesimpulan saya sendiri ya, itu sebenarnya sama. Cuman untuk istilah menyembahnya itu aja yang berbeda. Misalnya nih, kayak itu tadi, tidak ada jalan melalui apa tadi ya? Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah. Betul, tidak Kalau seorang tidak pun yang melalui sampai Yesus. kepada itu kalau tidak melalui Yesus. Nah itu tadi berarti kan dia melalui ya. Sementara kalau di Muslim itu sendiri, kita tidak ada melalui, tapi langsung ke Allah. Seperti itu. Cuman terkadang yang saya lihat non-Muslim ini salah menyangka bahwa kami itu lebih menyembah ke Nabi Muhammad. Seperti itu. Yang banyak saya lihat ya, seperti itu. Karena kalau saya tarik lagi baca-baca dari Alkitab gitu kan, sebenarnya itu satu tujuan yaitu Allah. Kalau mungkin di non Muslim, saya mau bertanya, Allah sama Bapa itu sama tidak ya? Allah itu adalah Bapa. Jadi berarti kami itu disebut sama ya? Berarti sama ya? Oke, apakah Allah mau pernah disebut Bapa? Tidak pernah, karena kita hanya menyebutnya Allah.
Berarti beda. Oh, Ya. Kenapa Allah itu disebut Bapa? Karena dia memiliki anak, yaitu Firman itu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Allahmu itu punya anak? Tidak, karena di dalam surat Ahli Nama boleh sama, tetapi pribadinya berbeda. Saya namanya Agatha. Ada lagi Agatha lain. Nama boleh sama, tetapi apakah Agatha suci adalah Agatha Hadiningtyas? Tidak. Namanya aja yang sama. Jadi kalau menurut hemat Anda demikian, saya beritahu, Allahmu dengan Allahnya orang Kristen berbeda. Oh, begitu. Sebab Allahmu bukan disebut Bapa dan Allahmu tidak beranak. Iya, betul. Itu. Dan Allahmu itu adalah Tuhan negeri Mekah. Sementara Allah orang Kristen tidak pernah disebut Allah negeri Mekah. Ini ada dalilnya soalnya. Allah kami tidak pernah dipanggil sebagai Allah negeri Mekah. Itu. Dan Allahmu memerintahkan hal yang berbeda dengan kami. Allah kami tidak pernah mengutus nabi setelah anak tunggalnya yaitu Firman itu menjadi nabi. Firman itu kan menjadi nabi, menjadi manusia. Setelah Yesus, dia kan setelah bangkit dia tidak mati lagi. Maka nabi itu sudah berakhir di Yesus. Dia adalah nabi selama-lamanya. Itulah gelar Al-Masih atau Hamasiah. Karena Al-Masih itu artinya adalah dia menjadi nabi selama-lamanya. Itu Allah kami. Nah, Allahmu itu kan dia mengutus Muhammad. Allah kami tidak pernah mengutus Muhammad. Iya. Iya, itu jadi mungkin namanya sama karena diterjemahkan dengan kata Allah. Sama, tapi berbeda. Beda syariat, beda ajaran, beda hukumnya gitu. Ajaran semuanya beda. Jadi yang kakak bilang tadi itu kan Yesus itu nabi selama-lamanya gitu kan ya? Tidak ada. Dia adalah Firman yang menjadi nabi. Firman ini kan Allah. Berarti dia tetap Allah, lalu dia menjadi nabi tanpa merubah keilahiannya. Dan kenabiannya itu karena dia adalah Allah, kenabiannya itu kekal. Makanya gelar Al-Masih, ini saya kasih tahu arti dari Al-Masih. Al itu adalah selamanya. Masihi itu adalah yang diurapi. Jadi dia itu adalah nabi yang diurapi selama-lamanya. Jadi tidak ada pengganti lagi setelah Yesus. Itu, Bang. Arti urapi itu sendiri apa, Kak? Nabi itu harus diurapi. Berarti nabi-nabi sebelum Yesus itu sendiri dia bukan nabi selamanya. Ya, makanya setelah Musa itu ada Yosua. Setelah Yosua ada lagi nabi-nabi terus. Nabi itu tidak bisa selama-lamanya, diganti. Kalau mati harus diganti. Oh, begitu ya. Oke. Coba kita tinggalkan dari itu ya. Mau bertanya lagi. Toilet dulu, coba narasi dulu. Saya belum selesai sebenarnya, tapi tunggu. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh dilanjut? Kan, dilanjutkan aja. Kalau di Ortodoks ada konsep Tritunggal juga nggak? Gimana? Nih, tunggu ya. Saya lanjutkan lagi. Saya penasaran tentang kemesiasannya Yesus. Ya. Oke, sabar ya. Oke, kalau kita bicara tentang kenabian Yesus, kenapa? Nih, saya kasih tahu juga untuk teman-teman lain. Arti Kristus itu kan diurapi. Jadi, hukumnya di dalam kitab Raja-Raja dikatakan, seorang raja itu harus diurapi. Satu, seorang imam itu harus diurapi. Jadi dituangkan minyak sebagai tanda dia itu menerima Roh Kudus dan dia itu dilegalitaskan atau ditahbiskan menjadi nabi. Jadi nabi ini harus ditahbis oleh seorang imam. Ya, jadi kalau tidak ditahbis, ini tidak bisa jadi nabi, tidak bisa jadi imam. Dan setiap pentahbisan ini ada kurban yang jatuh.
Ada kurban yang harus dipersembahkan gitu ya. Inilah tradisi dari dulu, dari zamannya nabi-nabi sampai kepada Yesus. Yesus juga dia diurapi. Ya, jadi nggak ada nabi itu ngangkat-ngangkat sendiri, tidak ada yang mentahbis, tidak ada imam yang mempersembahkan kurban. Ini nggak bisa, nggak legal. Karena contoh presiden, kita bisa ngaku-ngaku presiden. Kalau tidak dilantik, tidak disahkan sebagai presiden, ya nggak akan jadi presiden yang tervalidasi. Nah, ini standar nabi itu harus seperti ini, Pak. Harus diurapi. Nah, kenabian Yesus ini tidak tergantikan. Kenapa? Setelah dia mati pada hari yang ketiga, dia tidak mati lagi. Maka dia sudah menutup semua kenabian itu. Itu makanya kami tidak pernah percaya lagi ada nabi setelah beberapa abad, setelah 7 abad. Karena kenabian Yesus ini harus berakhir. Sementara kenabian Yesus tidak pernah berakhir. Bagaimana bisa lagi dilantik seorang nabi? Tidak akan mungkin. Nah, ini perkataan Allah ini seperti ini, aturannya Allah, ketetapan hukumnya Allah itu seperti itu, Pak. Makanya gelar Al-Masih, Al itu satu selamanya, Masih yang diurapi. Dia adalah raja untuk selama-lamanya, imam untuk selama-lamanya, dan nabi untuk selama-lamanya. Ini yang disebut Al-Masih tadi. Makanya sampai detik ini, bayangin, 2000 tahun bangsa Israel tidak lagi punya ini. Kenapa? Karena Yesus ini tidak bisa digantikan. Nah, ini makanya kalau Anda mengatakan Allahnya Bapak sama dengan Allahnya kami, nabinya Bapak sama dengan nabinya kami, nabimu siapa yang mentahbiskan? Imam mana yang mengurapi dia? Kami tidak ada yang percaya. Bahkan bangsa Israel yang notabene adalah keturunan langsung dari Abraham tidak bisa mengakui nabi di luar dari bangsa Israel, suku Israel. Itu makanya kenapa orang Israel tidak mempercayai nabimu, apalagi sama orang Kristen. Seperti itu Pak Aditama. Ini fakta ya, saya bicara fakta. Itu aja. Oke, saya mau bertanya lagi dari pernyataan tadi. Kalau kenabian itu harus ada yang mentahbiskan ya? Tapi haruslah kau urapi. Berarti ada imam yang mengurapinya, mentahbisnya atau melantiknya. Kalau Nabi Adam itu siapa yang Adam bukan nabi bagi kami. Adam bukan nabi. Bukan. Jadi kalau di non Muslim Adam itu siapa? Di Muslim kan Anda Muslim. Saya nggak bisa menjelaskan itu iman Muslim. Jadi Nabi Adam itu di Muslim siapa? Ya saya mana tahu, saya bukan Muslim. Gini, saya bertanya, di non Muslim sosok Adam itu ada tidak? Manusia pertama ada. Dia manusia pertama. Manusia ya. Jadi, dia tidak mungkin disebut nabi karena dia satu-satunya manusia saat itu. Lah, dia diutus kepada siapa? Kambing, domba, kan nggak mungkin. Karena harus punya umat dulu. Loh, kalau tidak punya umat, tidak mungkin dia disebut nabi. Itu. Berarti kalau kenabian itu mulainya dari mana, Kak? Nabi itu Nuh. Nah, Nuh itu sudah disebut nabi. Abraham juga nabi. Abraham itu nabi. Jadi tidak sembarangan ini yang disebut nabi. Itu Adam kalau disebut nabi ya orang Kristen ketawa untuk itu. Gitu. Jadi memang harus ada umatnya dulu, baru ada nabi. Itu kalau tidak ada umatnya gimana dia disebut nabi, gitu kan? Nah sekarang itu nabi Anda siapa yang mentahbisnya? Kalau untuk urusan itu saya masih awam. Jadi untuk misalkan kakak bertanya dengan saya, mungkin saya belum bisa jawab. Okay. Itu karena mungkin ilmu saya belum nyampe ke situ ya, hanya orang awam. Terus ini Kak, saya mau bertanya lagi. Di Ortodoks ada doa Bapa Kami juga nggak? Semua orang Kristen punya doa Bapa Kami. Okay. Apakah
di Ortodoks itu di dalam doa Bapa Kami ada juga nggak yang kata-katanya seperti ini? Yesus diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan doa Bapa Kami. Jadi itu apa ya? Nah, itu pengakuan iman rasuli atau iya. pengakuan iman Nikea. Di Ortodok ada juga nggak? Ada orang Ortodoks yang mengkanonnya. Oh iya. Itu Gimana? itu penjelasannya seperti apa, Kak? Itu adalah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea. Itu adalah kami mengakui bahwa kami mengenal Allah Tritunggal, mengenal Yesus itu melalui para rasul. Makanya namanya pengakuan iman. Kami mengimani apa yang diberitakan rasul, para rasul. Iya. Maksud pertanyaan saya yang pernyataan seperti ini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika naik ke surga, gitu ya. Bukankah kalau di dalam konsep Tritunggal itu sendiri, Allah itu sama dengan Yesus? Bukan? Konsep Tritunggal seperti apa dulu, Kak? Maaf. Ini bicara Allah. Kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Sang Bapa, itu merujuk kepada kemanusiaan yang benar-benar bertahta. Berarti secara tidak langsung kakak bilang di atas Yesus itu ada Allah atau Bapa kami. Enggak saya bilang di atas, karena Yesus itu adalah kemanusiaan dari Sang Firman yang satu dan setara dengan Bapa dan Rohnya. Setara dalam artian sama atau enggak? Setara, bukan sama, setara. Setara ya? Setara bukan sama. Kalau setara itu artinya gini, suara saya setara dengan nafas saya. Berarti setara itu adalah memiliki kemampuan yang sama. Itu setara. Tetapi kalau sama berarti kamu mau mengatakan yang ini sama dengan yang ini. Setara itu bukan sama artinya. Oke. Berarti dalam artian di sini setara berarti masih ada perbedaan antara Allah Bapa dan Yesus dengan firman, karena ini bicara Allah, ini bukan bicara tentang kemanusiaan. Kalau kamu sebut Yesus, saya kalau berbicara tentang Tritunggal, saya pasti merujuk kepada keilahian Yesus, bukan kepada kemanusiaannya. Jadi antara firman dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus memang tidak sama, namun setara dan dalam satu zat hakikat. Iya, berarti kan kakak tadi bilang sama dan setara itu berbeda kan ya? Beda. Nah, berarti dalam artian memang bukanlah Yesus yang tertinggi. Yesus itu merujuk kepada kemanusiaannya. Iya. Setelah Yesus mati, misal maaf omong. Setelah Yesus tidak lagi menjadi manusia, misalkan gini ya. Yesus tidak pernah berhenti jadi manusia, Bang. Dia Allah dan manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Ketika dia mengambil rupa manusia, ya, keilahiannya itu tidak berhenti. Dan keilahiannya tidak berubah menjadi kemanusiaan. Ketika Yesus naik ke surga pun, kemanusiaannya itu tidak pernah berubah. Tetap ada. Dia adalah sebagai perintis dari seluruh manusia di dalam surga. Iya, berarti maksudnya memanglah si Yesus ini, walaupun dalam keadaan dia di kemanusiaannya itu, berarti memang ada Bapa atau Allah itu sendiri lagi ya? Di dalam Yesus itu ada firman, ada keilahiannya, karena Yesus itu adalah firman yang menambahkan atau yang mengenakan manusia. Firman yang mengenakan daging. Firman yang mengenakan daging. Jadi maaf motong. Kita balik ke konsep Tritunggal itu tadi apa ya, Kak? Maaf, Allah, Bapa dan Roh Kudus ya? Gimana?
Apa? Tritunggal itu. Tritunggal itu bicara Allah. Ingat, Tritunggal itu harus berbicara Allah, bukan bicara kemanusiaan. Karena Allah bukanlah manusia. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Ingat ya, satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Itulah Tritunggal. Jadi kalau bicara Tritunggal, itu bicara keilahian. Berarti kan tadi satu Allah punya firman dan roh. Dan roh. Berarti dia satu kesatuan. Iya, karena Allah kami cuma satu. Satu kesatuan, terus yang menjadi firman itu bukan menjadi firman, kok menjadi firman? Dia firman dalam kekal. Menjadi artinya kan sebelumnya tidak jadi. Gimana sih? Coba pakai diksi yang tepat. Iya, begini Kak, sabar Kak. Karena saya mencerna setiap kata-kata di kepala saya. Jadi kalau diksinya salah, saya akan koreksi. Iya, saya juga mencerna, makanya saya pasti bertanya lagi gitu kan. Allah punya firman dan punya roh. Kakak bilang tadi Yesus itu adalah firman Allah. Iya. Nah, jadi yang saya tanyakan ini tadi, ketika Yesus naik ke surga, itu apakah firman atau gimana? Yang naik ke surga itu kemanusiaannya, karena firman itu tetap satu di dalam Bapa dan satu dalam kemanusiaan Yesus. Berarti firmannya ini tidak, ketika naik ke surga tidak menyatu dengan Allah. Firman itu tidak pernah terpisah dari Allah. Tapi kenapa dia duduk di sebelah kanan? Yang duduk itu kan kemanusiaannya, tadi saya jawab. Kan sudah saya bilang, yang naik itu kemanusiaannya, Lek. Batu. Kemanusiaannya. Iya, kan dia adalah firman yang mengenakan daging. Daging itu kemanusiaan. Jadi kemanusiaannya itu yang duduk, yang diangkat ke sorga. Kalau keilahiannya itu sejak kekal bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu hakikatnya Allah. Ada lagi? Ada banyak Kak, mau ditanya. Ini jangan nanya-nanya banyak, nggak dibaptis juga kau. Ini nanya-nanya ya kan? Ya, Anda harus gini Bang, karena ketika Anda bertanya, bentar, ketika Anda bertanya, Anda harus compare dengan Allah Anda. Anda mengenal nggak Allah Anda? Ini jangan Anda hanya mempertanyakan Allah saya, tahu-tahu Anda tidak kenal Allah Anda, kan kasihan. Tidak Kak, saya kan dari awal ngomong seperti ini, saya awam. Kalau iya, pertanyaan saya gini Bang, ketika kamu sudah mendapatkan jawaban dari saya, ya pertanyaan kamu lebih dari setengah jam ya, kamu harus mengcompare dengan Allahmu. Apakah kamu mengenal Allahmu sedalam yang orang Kristen mengenal Allahnya gitu, atau kamu tidak kenal Allahmu itu siapa? Gitu. Enggak, begini loh. Misalkan kita bawa ke jual beli, misalkan kita mau beli barang, apakah salah kalau kita membandingkan untuk beli barang di toko si A atau si B? Anda membandingkan nggak? Justru saya menyarankan Anda membandingkan dengan Allah Anda. Makanya saya bertanya orang awam. Baik. Kan Anda sudah banyak nih. Anda bandingkan Allah Anda itu kayak gimana coba? Belum banyak loh Kak, aku hanya bertanya baru satu yang tadi masalah Imlek itu tadi. Terus sekarang saya nanyanya yang masalah Yesus naik ke surga. Kan baru 2 Kak, belum banyak toh. Baru 2? Iya. Nih setengah jam lebih baru 2 pertanyaan. Astaga Tuhan. Gue baru tahu dia nanya 2 batu. Iya. Serius lo baru 2 nanyanya? Terus apa dong nanyanya tadi? Aduh, gue jawabnya udah sampai entah kemana-mana. Iya, aku udah ngantuk juga dengarnya. Perasaan udah 5 pertanyaan dia bolak-balik bertanya. Bertanya. Enggak apa-apa. 5 Kak Batu, coba apa pertanyaanku yang 5 itu? Yang 3-nya lagi apa Kak? Oh, kamu sudah bertanya Tritunggal tadi. Iya. Tritunggal, nanya kemanusiaan Yesus.
terus Iya. pengakuan iman rasuli, Iya. Imlek, terus Yesus duduk di sebelah kanan, kayaknya lebih dari 5 deh. Iman Rasul itu kan Makanya, masuknya ke Adik. Ah, nanya doa Bapa kami. Apa lagi? Doa Bapak kami, ayo. Nah, Apa tuh, lagi tuh? lu bilang 2. begini Kak. Aku nyatet Saya dari kan tadi ya, nanyanya adik begini, doa Tama. Bapak kami sama ndak dengan ada Nanya nggak di nanya agama? nabi, kenabian, Adam. Apa lagi tuh? Wah, Dibaptis. Bapak buka room ini nggak boleh nanya banyak-banyak. Punten. Bukan. Punten. Silakan, kabar. Berhubung di sini sudah jam 1, saya mau tidur dulu, takut jadi mimpi buruk terlalu banyak pertanyaan, jadi otak saya jadi berat, besok saya Siap. harus kerja. Ya Oke, Kak. oke. Terima Tuhan kasih ya, memberkati Kak ya. Batu. God bless you. Silakan tidur, God Kak. bless you. Oke, Adi Boleh- Tama, silakan. boleh nanya ya. Iya, nanyalah. Nanyalah sampai pantatku gepeng. Mau nambah ilmu ini Kak. Iya. Apa lagi ya, coba bentar yang mana tadi? Tapi sambil ini ya, biar kita berkembang ya pertanyaannya ya. Jadi nggak monoton, begitu kamu bertanya, kamu juga bisa mengompar ke Tuhan. Tuhanmu satu? Iya, kami Tuhan Esa. Allah bukan Tuhan, Allah. Ya, Allahmu satu. Ya, itu ada di surat Al-Ikhlas. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Kalau Allahmu itu satu, apakah dia hidup? Kalau di kami itu Allah itu bukan disebut hidup ya, tapi lebih kepada mungkin kalau mau diinikan ke non Muslim itu dia sebagai ruh. Seperti Saya hanya nanya, Allahmu itu disebut hidup nggak? Al-Hayat itu artinya apa? kenapa? Al-Hayat itu artinya apa? Al-Hayat. Oh, aku belum tahu kalau masalah itu. Nggak tahu salah satu asma Allah? Enggak, belum sampai ke situ, Kak. Oke. Mungkin pernah baca, cuman tidak Oke. simpan. Kan pertanyaan saya, Allah kamu hidup nggak? Kamu tidak menjawab itu, betul? Bukan hidup seperti manusia ya, karena kalau misalkan dibilang hidup mungkin ya seperti makhluk hidup seperti itu. Oke. Jadi kalau Allah kami itu bukan disebut makhluk. Saya tidak mengatakan makhluk, karena yang hidup itu bukan hanya makhluk. Jadi Logikanya gini bang, kita pakai otak ya, boleh? boleh senang. Mungkin tidak. Sesuatu yang tidak kamu pahami sebagai yang hidup, memberikan hidup sama kamu. Gimana pertanyaannya? Mungkin tidak. Sesuatu yang belum tentu hidup, memberikan hidup kepada makhluknya. Mungkin enggak. Sesuatu yang belum. Kan Tuhan ini belum pasti hidup nih, karena kamu mengira dia itu tidak hidup kan, belum pasti hidup kan. Bukan hidup. Karena kami tidak bilang Allah kami itu hidup. Tidak. Oke. Berarti kan sesuatu yang belum tentu hidup toh. Makanya saya pakai diksi itu. Tapi bukan berarti belum tentu hidup juga. Oke. Berarti dia hidup atau tidak? Tidak ada kata-kata Allah itu hidup atau tidak di kami. Mungkin tidak. Sesuatu yang tidak tentu hidup memberikan hidup. Kalau diinikan kepada kekuasaan Allah itu tidak mesti dia hidup kan ya? Oke, jadi gini bang, di dunia ini hanya ada holik dan makhluk. Itu setuju secara iman Islam? Holik itu apa? Aduh Tuhan, holik itu udah pasti pencipta, makhluk itu ciptaan. Oke, kalau di dunia ini cuma ada pencipta sama ciptaan, betul? Apa tadi Kak? Di dunia ini hanya ada pencipta dan ciptaan, betul? Oke. Kalau tidak hidup, artinya mati. Setuju? Iya, kalau di makhluk. Apapun itu, kalau sesuatu tidak hidup, berarti dia mati.
Ya, itu bisa jadi berupa benda juga. Kalau gitu Tuhanmu hidup atau mati? Di Nah, kenapa plan-plan? Tadi kan udah jelas. Yesus itu bukan adalah plan-plan. hidup, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran. Berarti Yesus itu mengaku dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Kalau Allah itu tidak hidup, maka dia tidak akan bisa memberi hidup. Logikanya, kalau saya tidak punya air, saya tidak akan bisa memberikan air. Sesuatu yang saya miliki, bisa saya berikan kalau saya punya. Saya tidak mungkin memberikan sesuatu kalau saya tidak punya. Itu namanya janji palsu. Nah, Kalau kakak makanya kamu pastiin Allahmu itu hidup atau mati. Itu dia tadi, aku masih tetap di jawaban yang Allah itu tidak bisa Berarti Bang, kalau kamu mengimani Tuhan itu satu, maka Tuhan yang lain sudah dipastikan Tuhan abal-abal, KW. Makanya kamu harus sebagai orang yang berotak, yang berlogika, kamu harus berpikir kalau Allahmu itu satu-satunya Tuhan, di dunia ini hanya ada satu Tuhan, maka kamu harus membuktikan Tuhanmu itu adalah sang hidup yang memberikan hidup. Atau kamu akan kecewa karena kamu sudah menyangka Tuhanmu itu sang hidup, ternyata dia tidak hidup. nggak ada, karena kami tidak menyangka Tuhan itu hidup, Kak. Apakah dia tidak pernah mengakui dirinya hidup? Di dalam Al-Qur'an itu sendiri, koreksi kalau saya salah, tidak ada yang menyatakan kalau Allah itu hidup. Tidak ada memang tulisan Allah itu hidup. Koreksi kalau salah. Oke, kalau memang Tuhanmu itu tidak pernah mengaku dirinya hidup, berarti hidupmu bukan dari Allahmu. Hemat saya kalau hidup, Konsekuensi dari logikamu, konsekuensi dari berpikirmu, akalmu adalah kalau dia tidak mengatakan dirinya sang hidup, pasti dia tidak akan memberikan hidup. Sama seperti batu. Batu itu tidak bisa memberikan hidup. Kenapa? Karena batu tidak pernah hidup. karena dia benda mati, tak? Iya, bagaimana dengan Tuhanmu? Karena Tuhan itu masa Allah atau Tuhan. Jadi begini, kalau misalkan saya bilang bapaknya kakak, yang bapak atau Allah kakak itu benda mati, mau nggak seperti itu? Masalahnya dia bukan benda mati sehingga dia memberikan hidup. Nah, Karena dia mengaku dia hidup. Nah, Tuhanmu pernah nggak ngaku hidup? Allah yang mengaku. Atau Tuhan, karena gini Bang, ya, ciri-ciri makhluk aja, makhluk, kalau kamu belajar biologi, salah satu ciri-ciri makhluk ini hidup, dia bergerak, betul? Betul. Oke, Itu sekarang makhluk saya ya? tanya, Itu iya, makhluk ya? iya, Oke. baik. Sekarang saya tanya, Allahmu ini pernah bergerak nggak? Dia makhluk bukan? Makhluk. Dari mana bisa dibilang makhluk? Kakak ada dalil yang terang nggak kalau Allah kami itu makhluk? Karena dia ada. Kakak bilang, Sesuatu yang ada itu dikatakan makhluk. berarti kakak secara tidak langsung mengakui Allah kami itu ada. Ada. Lah, Ada sebagai ilah-ilah lain. ilah-ilah lain. Iya. 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 4. Di dunia ini memang ada ilah-ilah lain, ada Tuhan-Tuhan lain. Karena Bang, ini secara logika ya. Berarti kakak Orang mengakui Hindu, ilah-ilah lain itu hidup. sabar. Orang Ya. Hindu dia punya ilah. Kita mengakui ilah mereka ada. Kakak Orang mengakui. Islam, sabar. Orang Islam juga ada ilahnya. Ada. Loh, kami mengakui ada ilah-ilah lain, dan ilah-ilah ini disebut di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 adalah berhala. Karena berhala itu ada. Karena berhala itu ada. Oke, berhala itu bisa bergerak atau tidak? Berhala itu tidak bisa bergerak. Nah, itu dia. Tapi Berarti dia ada. dia benda mati toh? Tapi dia ada toh. Benda mati sekalipun ada. Makanya saya bilang batu itu ada Bang. Sekalipun dia tidak pernah mengatakan dirinya, "Hai, aku batu." Tapi dia ada. Kakak kan bertanyanya hidup atau enggak kan? Iya. Makanya Allahmu itu hidup nggak? Di dalam itu tidak ada disebut Allah itu hidup atau mati karena dia bukan makhluk, Kak.
Oke, bisa tidak sesuatu yang tidak hidup memberikan hidup? Gimana maksudnya? Bisa tidak sesuatu yang tidak hidup memberikan Kami- hidup? Di garis bawahi saya tidak ada bilang dia hidup ya. Saya nanya, bisa tidak sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak hidup memberikan hidup? Kalau konsepnya di sini makhluk hidup, kalau Saya tidak bicara makhluk hidup. Sesuatu ini, kalau dia memang hidup, dia bisa bergerak, dia menyatakan dirinya. ya, kalau yang hidup ya, makhluk hidup ya. Sekarang saya tanya, Mm-mm. apakah sesuatu yang tidak hidup bisa memberikan hidup? Kalau berbicaranya konsepnya itu benda mati yang tidak hidup, ya nggak mungkin bisa. Tuhanmu hidup. Lah, Kamu aja nggak bisa menjelaskan dari tadi gini. bukan saya tidak Poinnya menjelaskan, adalah Kak. kamu tidak kenal, kamu bahkan tidak tahu Tuhanmu itu hidup atau tidak. Makanya saya bilang, kamu bertanya sampai 2 juta tahun pun, kalau kamu tidak mengenal Allahmu, apa yang mau kau compare? Bukan. Ibarat kata gini, saya kasih contoh analogi ya. Saya tidak bisa membandingkan ini dengan apapun karena yang lainnya pembandingnya tidak ada. Demikian kamu nanya 10 juta pertanyaan, mau kamu bandingkan dengan iman yang kamu tidak tahu. Apa faedahnya? Di sini Nih, makanya kan kamu bilang, ini kamu harus paham. Namanya komparasi, ada pembanding, ada yang dibandingkan. Kamu bahkan tidak tahu Allahmu. Kamu mau bandingkan dengan Allah saya. Gimana ceritanya Mukidi? Kamu tidak pernah lihat kangkung yang bagus. Ketika kamu membandingkan dengan kangkung lain, kamu tidak tahu apa yang mau kau bandingkan. Karena kamu tidak pernah melihat ada kangkung model bolong-bolong. Ini dari tadi bekerja. Ya, kamu pun harusnya menggunakan logikamu ketika kamu mengimani sesuatu. Jadi tidak iman buta. Yang di room saya ini selalu saya bilang, renungkan setiap kalian bertanya, compare dengan Tuhan kalian. Jangan kalian hanya bertanya, melulu bertanya. Kalian tidak pernah membandingkan dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa saya membandingkan ini dengan sesuatu yang tidak ada. Maka adakan dulu Tuhanmu. Maka bisa kamu compare dengan iman saya. Itu maksud saya. Jadi saya tidak mubazir berkata-kata, pantat saya panas. Kulit saudara. Ya, saya mau setiap apa yang keluar dari diri saya, ini kalian cerna di sini. Dan menjadi perenungan bagi kalian. Saya tidak mau hanya sekedar kata-kata cuap-cuap. Wah keren, wah keren. Tapi ini kalian tidak pernah kalian gunakan. Jadikan ini sebagai bahan perenungan. Makanya make sure dulu Tuhanmu ada. Hidup. Dan dia bergerak. Kalau Tuhanmu itu hidup, ada, dan bergerak, kamu boleh tuhankan dia. Kalau dia tidak hidup, jangan kamu tuhankan. Kenapa? Karena dia mustahil memberikan kamu hidup setelah kamu mati. Gitu Bang Aditama. Thank you ya.